Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Mayangsari dengan NPM 2578200 dari kelas TRI 1D. Di sini saya akan mengerjakan tugas lab session 11 dengan perintah hands-on video, membuat sambil mengerjakan, menjelaskan logika dari studi kasus yang telah diberikan, gunakan flowchart atau shellcode, menuliskan kode sambil menjelaskan keterkaitannya dengan shellcode atau flowchart yang telah dibuat sebelumnya. Setelah kode selesai ditulis, jalankan program di terminal dan lakukan skenario uji yang telah disusun. Setelah itu, menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu, sebutkan satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Sebutkan juga bagian yang penting dari lab. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu kasir jus sehat Mbak Rara. Di sini Mbak Rara menjual jus buah ya. Di sini jenis jus buahnya, lalu di sini harganya. Nah, di sini saya akan menggunakan flowchart, menggunakan aplikasi Flowgorithm. Langsung saja kita lihat. Kita ke declare dulu. Untuk variabelnya string ya, kita gunakan ulang ini untuk while-nya nanti. Lalu jenis jusnya, lalu statusnya ini nanti member atau bukan. Jika kan di sini ada perintah jika pelanggan, maka akan mendapatkan potongan 5%. Nah, kita gunakan status. Lalu ada untuk integernya, kita menggunakan harga, lalu total awal, jumlah jus total awal, diskon, setelah itu potongan tambahan, setelah itu total setelah diskon, total bayar. Mungkin cukup. Lalu kita ke input outputnya, masuk ke assign dulu, variabel ulang sama dengan ini. Untuk nanti apabila kita mengetikkan Y, maka programnya akan lanjut. Lalu kita gunakan looping while. Di sini ulang sama dengan n. Tekan n. Setelah itu kita baru masukkan input dan outputnya. Yang pertama, output kasir jus sehat Mbak Rara. Kasir jus Mbak Rara. Kasir jus sehat. Lalu kita masukkan input untuk jenisnya ya. Kita output dulu. Masukkan jenis jus. Tutup petik, lalu input jenis jus. Setelah itu output untuk masukkan jumlah jus. Lagi kita input jumlah jusnya. Setelah itu kita ke if ya, untuk memasukkan jenis-jenis dan harga-harganya.
Yang pertama kita gunakan if. Jenis choose sama dengan alpukat. Oke. Maka harganya adalah harga alpukat di sini harganya berapa? 15.000. Oke. Terus kita masukkan lagi if lagi. Jenis jus sama dengan di sini apa? Mangga. Oke. Lalu ini kita copy saja. Paste, kita ubah harganya. Mangga harganya 12.000. Oke. Selanjutnya kita copy saja. Kita masukkan lagi di sini if lagi. Nah, masukkan jenis yang berbeda, yaitu jenis selanjutnya adalah pisang. Oke, harga pisang adalah 10.000. Oke, paste lagi untuk jenis jus strawberry. Oke, harga strawberry adalah 18.000. Nah, kalau nggak ada berarti outputnya jenis jus tidak ada. Jenis jus tidak ada. Oke, setelah itu lanjut ke pemrosesannya untuk menghitung total diskon. Nah, sebelum itu kita kalikan dulu total harga ini, total awal ya. Total awal sama dengan harga tadi dikali dengan jumlah jus yang dimasukkan nanti. Oke. Setelah itu kita beri assign juga diskon sama dengan 0. Diskon sama dengan 0. Lalu beri untuk ditampilkan nanti total awal sebelum diskon. Baru kita masuk ke if total awal lebih sama dengan 50.000. Jika 50 maka dapat potongan. Kita masuk ke diskon sama dengan assign diskon sama dengan total awal dikali 10 bagi 100. Oke. Lalu ada lagi untuk total setelah diskon sama dengan total awal dikurang diskon. Nah, nanti untuk menampilkannya output setelah diskon. Output total setelah diskon. Oke,
lalu ke false-nya itu diskon total setelah diskon sama dengan 0 karena kan false. Terus output Anda tidak mendapatkan diskon. Anda tidak dapat diskon. Oke. Lalu kita masuk ke member. Kita gunakan apakah customer. Kita beri pertanyaan, apakah kemana tulisannya customer pelanggan atau tidak. Kasih opsi ya atau tidak. Belum dikasih titik. Tutup petik ternyata. Kita beri tutup petik. Oke. Lalu kita ke input status. Status tadi kan string, jadi dia teks. Lalu ke sign dulu potongan tambahan sama dengan 0. Lalu kita ke status awal. Status dia tadi pelanggan atau bukan, member atau bukan. Ya, kalau iya berarti true-nya assign, berarti potongan tambahan sama dengan potongan nggak boleh typo ya, ini kalau typo langsung salah. Potongan tambahan sama dengan total setelah diskon dikali 5 dibagi 100. Oke, lalu total bayar sama dengan total setelah diskon dikurang potongan tambahan. Oh, nggak boleh ada spasinya. Oke. Setelah itu assign lagi untuk false-nya. Total bayar sama dengan total diskon. Oke. Setelah itu berarti tambahin output, Anda tidak mendapatkan potongan ya. Anda tidak mendapat potongan. Oke. Setelah itu ke hasil. Total awal ya. Output ini diskon. Biar nanti dia nampilin diskonnya ada beberapa. Terus potongan tambahan. Oke.
Oke. Lalu total bayar. Oke. Setelah itu, nah ini pertanyaan, apakah dia mau lanjut atau enggak? Mau lanjut atau tidak? Nah, beri opsi. Nah, oke. Terus kita berikan input ulang tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba running. The variable ulang is an integer and cannot be sent. Oh iya, ininya belum diubah string. Mohon maaf. Coba lagi. Masukkan jenis choose, alpukat, jumlah choose 4. Ya. 51.000. Jumlah choose 2. Tidak. Total bayar sama dengan 0. Kenapa ini? Oh, ini total bayar ini total awal ya. Total awal. Coba running lagi untuk yang pisang 2. Tidak. Terbayar 20.000, nggak dapat potongan, nggak dapat diskon karena bukan pelanggan. Belanja juga lebih kurang, maksudnya kurang dari 50.000, jadi cuma pembayarnya 20.000. Oke, akhirnya setelah itu kita ke pemrogramannya atau ke ini. Untuk menuliskan kodenya, beri perintah. Setelah menuliskan kode, menjelaskan untuk keterkaitannya. Oke, kita tulis di dalam teks. Pertama kita ketikkan ulang view syntax. Ulang sama dengan enter, while ulang kurung sama dengan tanda seru sama dengan, nah itu sama dengan n. Oke, titik 2 enter, print untuk menampilkan ini. Print kasir jus sehat Mbak Lara.
enter, masukkan jenis jus, print, masukkan jenis jus, dengan input, enter lagi, print, masukkan jumlah jus, enter, jumlah jus sama dengan jumlah jus sama dengan integer ya, integer input. Enter lagi, kita ke menu if jus ya. If jus, if jenis jus sama dengan alpukat. Ternyata belum dikasih titik 2, karena kalau nggak ada titik 2 tidak bisa satu blok. Terus harganya sama dengan tadi 15.000 ya, 15.000, enter, elif ya, kita pakai elif, jenis jus lagi, apa ini, mangga. Terus titik 2, jangan lupa harganya 12.000, enter lagi ke elif lagi, buat sama dengan buat ke jenis pisang, titik 2, harganya 10.000. Terus elif lagi, jenis jus sama dengan 2 kali, strawberry, titik 2, enter, harga sama dengan 18.000. Terus else-nya titik 2, enter, jenis jus tidak ada. Oke. Terus kita ke sini, total awal harga. Pastikan masih berada di blok while. Total awal sama dengan harga dikali jumlah jus, enter, diskon sama dengan 0, enter lagi, if total awal lebih sama dengan
10.000 enter, diskon sama dengan mohon maaf ya ada yang bisikan, float total awal dikali 10 bagi 100, benar. Oke, enter lagi, total setelah diskon sama dengan total awal dikurang diskon, enter. Else-nya total setelah diskon sama dengan total awal. Ini kalau dia else ya. Print iya toh, total awal print total setelah diskon, kita beli kata-kata total setelah diskon adalah ya. Belum. Oke. Print lagi. If Anda tidak mendapatkan diskon. Selanjutnya ke apakah customer pelanggan atau bukan. Berarti print langsung aja status sama dengan input apakah customer ya, customer pelanggan ya atau tidak. Terus kita tambahin potongan tambahan sama dengan 0. Terus if status sama dengan ya 2, potongan tambahan sama dengan float
total setelah diskon dikali 5 terus dibagi 100, enter, total bayar sama dengan total setelah diskon dikurang potongan tambahan lagi. Terus else-nya enter, total bayar sama dengan total awal, print Anda tidak dapat potongan. Terus kita lanjut ke ini, print total awal, print total awal, total awal, enter, copy saja. Print apa itu? Print diskon ya. Print diskon, enter, potongan tambahan. Potongan maaf alternatif tapi bukan potongan tambahan terus ke total bayar ya. Total bayar terus print mau lanjut atau tidak. Enter, terus ke ulang dengan input. Coba nama rilis mayang.py.
Coba ke CMD apakah bisa. Python Lilis mayang.py Elif pisang. Kenapa invalid? Oh iya, untuk jenis-jenisnya belum ditulis. Maaf ya, coba kita ulang. Jenis-jenisnya bisa. Kan cuma dua. Oh ini total awal tipe guys. Lain 40 total awal. Oke, di sini ya. Mohon maaf keliru. Kita clear dulu. Kita lagi pisang 2 tidak. Total bayar 20.000 sesuai dengan ada di XR 3 ini ya, skenario uji. Jadi ini skenario uji. Nah, saya mau coba lagi di skenario. Sebentar, saya ambil buku bentar. Baiklah, saya akan melakukan uji skenario dan dari buku yang saya tulis yaitu alpukat dengan jumlah jus 5. Dia member. Benar nggak ini? Seperti ada kesalahan di sini. Tata cara diskon ini. Oh ini ya. Coba lagi. Ctrl S. Lalu coba lagi buka. Ya benar ya, baru benar ya, tadi ada yang salah ternyata di diskon. Kita lanjut yang tadi, alpukat 5. Iya. Nah, berarti dia harus membayar 64.125 perak. Terus lanjut lagi ke skenario selanjutnya yaitu mangga dengan jumlah 7. Dia bukan member. Tuh, total bayarnya 84.000.
enter ya guys. Lalu lanjut lagi ke pisang. Jumlah pisang ini 1. Apa dia member? Tidak ya. Bayarnya cuma 10.000 karena belinya cuma 1. Lanjut lagi karena skenario saya ada 4. Satunya strawberry, nggak boleh typo. Mohon maaf ada suara kereta. Langsung jumlahnya 3. Total sudah sebentar 48.000. Apakah pelanggan? Iya. Oke, keretanya sudah lewat. Jadi dia dapat potongan 2.403 perak. Oke, sudah selesai, kita end. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu ini. Setelah kode selesai ditulis dengan program, sudah kita lakukan. Lalu setelah menjalankan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan kenapa hasilnya seperti itu, karena kita memasukkan jenis jus strawberry dengan jumlahnya 3, lalu jus strawberry ini kan harganya 18.000. Nah, 18.000 ini dikali 3 menghasilkan hasilnya itu nih 54.000. Bener nggak? Coba kita kalikan pakai kalkulator. 54.000 dikali 3, 54.000 lah, 18.000, maaf, dikali 3 sini 54.000. Terus dapat diskon 5.000 dikurang 5.400. Terus dia dapat member juga, dikurang lagi 2.430, 46 atau 70 sesuai ya. Sesuai. Lalu sama dengan skenario yang lainnya. Lalu apalagi bukan salah satu hal yang ditemukan selama menjalankan program. Menurut saya yang saya temukan ini satu hal yang saya temukan. Sebentar saya mikir dulu. Satu hal yang saya temukan, mungkin kalau membuat program kode jangan ada salah yang satu kata pun atau satu huruf pun yang salah. Lalu ada menggunakan while ya, karena dulu saya pas awal belum mempelajari while yang ini, tapi langsung ke for looping sama for yang ini. Nah, ini untuk perulangan yang apabila kita mengetik n, dia baru selesai. Ini yang baru saya pelajari. Terus mungkin program yang saya temukan, program ini berjalan apabila melewati salah satu jenis jus ini, misalnya alpukat, harganya 15.000, maka akan jalan ke kondisi berikutnya, ke proses ini, lalu ke sini, ke kondisi selanjutnya. Apakah dia membeli alpukat ini dengan jumlah lebih dari 50.000, kita akan dapat total awal yang tadi berapa
misalnya 60.000, terus karena ini total awalnya lebih dari 50.000 dapat diskonnya 10%. Kalau enggak, kalau dia 40.000 misalnya, dia nggak dapat diskon, jadi nanti dia turunnya ke sini. Lalu di sini juga ada apabila dia punya status tambahan atau dia pelanggan, dia dapat potongan tambahan lagi 5%. Lalu di berita pertanyaan juga apakah dia mau lanjut atau tidak. Kalau dia iya, ini programnya akan dijalankan ulang. Itu yang saya temukan sih. Terus bagian penting dari Loop ini adalah menurut saya ini. Menurut saya yang paling penting adalah while-nya. Jarang buat ini. Ulang sama cara kita ngetikkan dia berhenti. Biar programnya nggak terus-menerus seperti itu. Itu hasil yang paling penting kalau menurut saya di program Loop ini. Nah, kalau dia mau lanjut atau enggak kan suruh mengetikkan dia atau end. Jadi ini menurut saya unik dan ini penting banget buat Loop dari program ini. Terus bagian penting tadi udah ya. Lalu ke kesimpulannya. Jadi menurut saya program ini berjalan sesuai apa yang kita tulis. Terus pemberian diskonnya, kalau misalnya jenis alpukat atau jenis mangga, dia membeli mangga dengan harga 12.000 dengan jumlah 5, jadi dia akan mendapatkan diskonnya. Lalu ditanya lagi dia punya member atau tidak. Kalau dia memang pelanggan, dia akan mendapatkan potongan lagi sebesar 5%. Lalu ditanya lagi semuanya sampai total bayar, ditanya Mbak Rara ini mau lanjut atau tidak, seperti itu. Terus menurut saya hal yang paling penting tadi ya di sini. Terus ini proses ini nih penting banget. Kalau misalnya nggak ada proses ini, Mbak Rara nggak bisa nentuin gimana diskon itu bisa berjalan, gimana diskon potongan itu bisa berjalan. Jadi program kasir ini tergantung kita. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga ilmu yang saya berikan atau saya paparkan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.